Selamat datang di episode kita di Bicara Cerdas di episode kedua. Kali ini kita akan membahas topik yang seringkali menjadi tantangan bagi kita semua, bagi banyak orang, yaitu prioritas. Mengapa sih kita sering merasa kesulitan mengaturnya? Dan bagaimana cara menetapkan prioritas yang tepat agar hidup kita lebih terarah dan produktif. Simak terus ya di episode ini karena penuh insight yang bisa kamu terapkan dalam sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa itu prioritas? Sangat sederhana, prioritas adalah yang lebih penting dibandingkan hal lainnya, atau sesuatu yang perlu mendapat perhatian lebih dulu. Dalam hidup kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan dan tanggung jawab yang datang sangat banyak. Kadang kita merasa semua hal itu penting, namun kenyataannya tidak semuanya memerlukan perhatian sama besar. Pernahkah teman-teman merasa kewalahan karena daftar tugas yang terus bertambah, atau mungkin kamu merasa tidak tahu mulai dari mana? Itu adalah tanda bahwa itu perlu belajar untuk mengatur prioritas dengan baik. Kenapa sih kita seringkali mengalami kesulitan mendapatkan prioritas? Pertama-tama, ada banyak yang faktor mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Seringkali kita terjebak dalam sindrom FOMO atau fear of missing out, yang membuat kita merasa bahwa semua hal itu harus dilakukan sekaligus. Padahal kenyataannya otak kita memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi dan menyelesaikan tugas secara efisien. Selain itu, faktor yang lain yang sering kali membuat kita bingung adalah kurangnya pemahaman tentang tujuan kita. Jika kita tidak tahu apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang, kita akan kesulitan menemukan prioritas yang tepat. Di setiap langkah kecil yang kita ambil, ini adalah yang perlu kita pahami. Prioritas bukan hanya soal apa yang harus dikerjakan, tetapi juga tentang apa yang membawa kita adalah dekat ke tujuan kita. Lalu bagaimana sih cara menetapkan prioritas yang baik? Ada beberapa langkah yang kita ikuti menetapkan prioritas dengan lebih bijak. Yang pertama, kenali tujuan jangka panjang. Biasanya kalau investasi itu harus jangka panjang, jadi tahu, oh ini loh hasil jangka panjang itu mendapatkan omsetnya seperti ini. Oh kalau bisnis itu. Sebelum menentukan apa yang harus dilakukan, pastikan kamu memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan hidup atau karir kamu. Tujuan ini akan menjadi panduan bagi setiap keputusan yang kamu ambil, termasuk apa yang kamu prioritaskan setiap harinya. Misalnya, jika tujuan kamu adalah menjadi seorang ahli di bidang teknologi, maka belajar dan berlatih secara konsisten di bidang itu harus menjadi prioritas utama kamu. Teman-teman kalau misalnya ingin IPK-nya bagus, ingin sukses tepat waktu, maka hal yang harus dikerjakan ya itu kuliah dengan rajin, mengerjakan tugas, semuanya harus selesai. Yang kedua, gunakan metode matriks atau prioritas. Salah satu cara populer yang untuk menentukan prioritas adalah dengan menggunakan matriks Eisenhower yang membagi tugas-tugas kamu menjadi 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak.
tugas yang harus diselesaikan segera. Itu yang penting dan mendesak. Penting tapi tidak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Tugas yang memiliki dampak besar, tapi tidak harus segera diselesaikan. Yang ketiga, tidak penting atau tapi mendesak. Tugas yang mendesak tetapi tidak memberikan banyak dampak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Tugas yang tidak memberikan kontribusi seperti kita. Dengan matriks ini, kamu lebih bisa memudahkan memetakan mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Yang ketiga, prioritas hal-hal yang memberikan dampak besar. Seringkali kita merasa sibuk tetapi tidak selalu produktif. Salah satu cara untuk menghindari ini adalah dengan memfokuskan perhatian pada tugas yang memberikan dampak paling besar terhadap tujuan kamu. Fokuslah pada hasil, bukan hanya pada proses atau waktu yang dihabiskan. Dengan begitu, kamu bisa bekerja lebih efektif tanpa merasa kelelahan atau kehilangan arah. Yang keempat, belajar berkata tidak. Ini adalah salah satu hal tersulit, mengucapkan kata tidak, tapi sangat penting ketika kamu menetapkan prioritas. Ada saatnya kamu harus menolak permintaan atau undangan yang tidak sejalan dengan tujuan kamu. Mengatakan tidak, no, lah, bukan berarti kamu tidak peduli atau tidak mau membantu orang lain, tapi itu adalah salah satu cara untuk melindungi waktu dan energi kalian agar tetap fokus pada hal yang lebih penting. Selain itu, perlu juga kita ingat bahwa prioritas bisa berubah. Selain itu, perlu juga kita ingat prioritas bisa berubah seiring waktu. Apa yang kita anggap sebagai prioritas utama hari ini bisa jadi tidak relevan beberapa bulan atau tahun ke depan. Oleh karena itu, kita perlu secara rutin meninjau kembali apa yang menjadi fokus utama kita dan apakah masih sejalan dengan tujuan kita. Misalnya di awal tahun banyak orang yang membuat resolusi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun di tengah jalan kita mungkin merasa kurang menarik dengan tujuan itu, atau malah menemukan tujuan baru yang lebih relevan. Tidak masalah, itu adalah bagian dari proses. Untuk mengatur prioritas dengan baik, kita perlu mengetahui tujuan jangka panjang kita, menggunakan metode yang tepat untuk menentukan mana yang harus didahulukan, dan terus fleksibel dalam menyesuaikan prioritasnya. Tidak ada satu cara yang pasti benar, karena setiap orang memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan, mengetahui kapan harus fokus dan kapan harus memberi kita waktu untuk beristirahat. Sekian di episode kali ini. Semoga kamu mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana cara mendapatkan prioritas dalam hidup. Jangan lupa selalu mengevaluasi tujuan dan prioritas kamu, karena dengan cara itu kita bisa lebih produktif dan hidup dengan lebih terarah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa episode berikutnya.